malam Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ikut secara live streaming. Saya percaya kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Mari makin berdiri dengan kami. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Dari 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami diberikan kasih yang luar biasa, yang membangkitkan kami, bahkan menjadikan kami kuat, bahkan membuat kami hidup untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sama kami. Dan kami hidup menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji nama-Mu, kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji Dia. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Dia sumber sukacita kita. Kekuatan dari Tuhan itu karena kita sama-sama bersukacita karena Dia. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Dia sumber sukacita atas setiap kita. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Nikmati Dia. Nikmati kasih-Nya atas setiap hidup kita.
syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari naikkan pujian dari hati kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap
Mari Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Dia yang memberikan hidup kita. Dia layak dapat yang terbaik dari hidup setiap kita. Kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar, menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar, menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar, menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar, menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari beri sorak-sorai untuk Dia Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau nyatakan bagi setiap kami dalam 1 minggu yang sudah kami lalui. Sekarang kami buka hati, buka telinga untuk firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, tema utama kita di bulan Oktober ini adalah ya beauty of sacrificing, ya, atau keindahan pengorbanan. Ya, melalui tema ini ya diharapkan ya, kita semua dapat menikmati indahnya saat berkorban. Wah, ini mungkin jadi tanda tanya ya. Apakah benar bahwa pengorbanan yang kita lakukan itu dapat menjadi sesuatu yang indah untuk dinikmati? Coba renungkan. Karena apa? Karena berkorban itu ya seringkali diartikan apa? Kita kehilangan sesuatu. Ya, atau kita melepaskan sesuatu yang
berharga dalam hidup kita, yang berarti dalam hidup kita, untuk sesuatu yang juga atau sesuatu atau seseorang yang juga berarti ya bagi kita. Ya, ada yang berkorban demi kecintaannya terhadap pekerjaannya. Ya, sehingga apa? Dia siap menghadapi segala risiko dalam pekerjaannya. Bapak Saudara bisa bayangkan ya para pekerja yang menghadapi ya jaringan listrik tegangan tinggi, ya kan? Itu siap menghadapi risiko, bahkan tiba-tiba tersengat mati, ya kan? Itu risiko. Ada yang siap seperti itu. Pekerja-pekerja yang ada di laut lepas ya, menghadapi badai, ya, ombak yang mengerikan. Orang-orang yang bekerja di laboratorium dengan segala risiko yang ada. Ya. Kemudian apa? Ada yang berkorban demi apa ya? Kelestarian alam. Ya kan? Kalau saudara ngerti ya. Ada yang berkorban demi kelestarian alam, bahkan juga binatang ya dengan segala risikonya. Ya, sehingga demi menyelamatkan seekor kucing. Ya, banyak ya di YouTube juga ya. Orang berani lakukan sesuatu yang korban ya. Mungkin biaya, perhatian, waktu dan sebagainya. Ada juga yang berkorban demi orang-orang yang mereka sayangi. Ya, yang mereka cintai, misal keluarga. Ya, berkorban demi keluarga. Berkorban demi kekasih, sahabat. Ya, bahkan orang-orang yang belum dikenal sekalipun. Contohnya mereka yang siap jadi relawan, itu orang-orang yang siap berkorban untuk orang-orang yang bahkan belum mereka kenal sekalipun. Ya, keindahan pengorbanan yang akan sama-sama kita pelajari dan renungkan bersama kali ini tentu bukan dari sudut pandang manusia secara umum. Ya. Namun kita akan sama-sama belajar dari salah seorang tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Lama yang pasti kita semua sudah mengenal, yaitu Abraham. Ya, Abraham yang mampu melewati ujian dari Tuhan ya ketika dia diperhadapkan dengan apa? Perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihinya ya, yang satu-satunya dan merupakan anak kesayangan, yaitu Ishak. Ya, tentu bukan perkara yang mudah, ya, namun pengalaman hidup seorang Abraham ini mampu mengajarkan kepada kita ya, mengenai apa? Beberapa makna keindahan dari pengorbanan yang Abraham lakukan, dan itu yang menjadi tema kita di bulan ini. Nah, ada 5 makna keindahan pengorbanan yang akan disampaikan dalam 5 minggu ya di bulan ini. Ya, setelah kemarin yang pertama disampaikan ya, keindahan pengorbanan yang pertama adalah bahwa pengorbanan itu adalah bukti kasih. Ya, maka untuk minggu ini atau hari ini kita akan sama-sama merenungkan makna yang kedua. Ya, yaitu pengorbanan adalah penyembahan. Ya. Mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan sebagai nats kita kali ini, yaitu di kitab Kejadian. Ya, terbaca ya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. Silakan Bapak Saudara bisa simak ya apa yang tertera di depan dan saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
aku beserta dengan anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ya, Bapak Saudara, Abraham dikenal sebagai apa? Bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Ya, saya percaya kita semua sangat mengerti hal ini, ya. Dan tentu tahu alasannya, tapi nggak ada salahnya kalau saya kembali ya mengingatkan ya atau mengulang. Ya, kisah kehidupan seorang Abraham itu yang luar biasa dituliskan di dalam Alkitab bahwa dia dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi apa? Bapa banyak bangsa, akan menjadi bangsa yang besar dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dan nanti keturunannya itu akan seperti bintang di langit, banyak ya. Dalam Kejadian 15, bahkan di pasal yang lain disebutkan juga bahwa keturunannya itu akan seperti pasir di laut. Berarti banyak gitu ya, banyak sekali ya. Namun untuk mengalami janji itu ya ternyata bukan perkara yang mudah. Ya, pada saat Abraham menerima janji itu, ya Abraham sudah tua. Ya, umurnya berapa? 75 waktu itu, ya. Dan fakta yang kedua adalah dia belum punya anak waktu itu. Sedangkan dia dijanjikan akan menjadi bapak banyak bangsa. Ya, keturunannya akan sangat banyak sekali. Tetapi sudah tua, belum punya anak juga. Dan lebih mustahil lagi menurut manusia adalah ternyata istrinya mandul, ya kan? Istrinya mandul. Dan mereka baru mendapatkan anak ya, ketika Abraham berusia 100 tahun. Berarti penantian berapa lama? 25 tahun. Ya. Penantian 25 tahun untuk beroleh janji keturunan. Ya tentu ini bukan perkara yang mudah. Ya, karena itu merupakan penantian yang sangat panjang dan mustahil menurut manusia. Namun yang pertama, Abraham sudah membuktikan ya bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Karena akhirnya dia beroleh keturunan Ishak. Ya. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Karena iman Abraham itu ternyata kembali diuji. Ya, kembali diuji ya ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya itu, Ishak. Ya, yang sudah dinantikan selama 25 tahun, begitu lama, dan kelak akan menggenapi janji Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar lewat keturunannya itu. Dan lagi-lagi poin yang kedua, bahwa Abraham itu apa? Mampu membuktikan kepercayaannya ya, kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak membantah perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Nah saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita kali ini di ayat 3 sampai dengan 5 itu merupakan langkah iman Abraham. Ya, langkah iman Abraham. Saya katakan langkah iman Abraham adalah karena begini. Pada waktu dia diberi perintah untuk mempersembahkan anaknya, maka dia katakan ya. Ya. Dan ya itu bukan sekedar ya. Ada orang Jawa bilang nggih, enggak kepanggih. Ya, ya, tapi tidak dilakukan. Ya, tapi diam saja. Tetapi seorang Abraham, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, jadi ketika dia benar-benar mau taat atas perintah Tuhan tersebut, di situ dikatakan bahwa Abraham di ayat yang ketiga sampai dengan 5 yang menjadi bacaan kita bahwa Abraham, Ishak dan 2 orang bujangnya itu apa? Berangkat menuju tempat yang dikatakan Allah untuk Abraham mempersembahkan korban bakarannya. Ya, sampai kemudian di ayat yang kelima, maka dia memerintahkan kepada 2 orang bujangnya untuk tinggal di satu tempat, di satu titik, ya, untuk menunggu mereka. Karena kemudian
Abraham dan Ishak akan melanjutkan perjalanan ke satu tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah untuk mereka apa? Di dalam ayat ini dikatakan untuk sembahyang, ya, atau untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, Bapak Saudara, di dalam perjanjian lama, ya, penyembahan seseorang kepada Tuhan itu seringkali dilakukan melalui korban yang dipersembahkan. Ya, dalam perjanjian lama penyembahan seseorang, ya itu seringkali dilakukan melalui korban yang dipersembahkan. Ingat pada awal kisah Adam dan Hawa, kita ingat ya ada anak-anak mereka yaitu Kain dan Habil. Ya, mereka juga mempersembahkan korban, persembahan kepada Tuhan. Dalam Kejadian 44 ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dan ayat kelima menyebutkan bahwa tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan. Saudara, kalau mempersembahkan berupa hewan yang dikorbankan, ya saya yakin kita semua nggak heran, ya karena sampai sekarang pun masih dilakukan, ya mempersembahkan hewan untuk dikorbankan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan mempersembahkan anak manusia loh? Ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya sendiri. Bagi kita mungkin ini sesuatu yang gak wajar, keterlaluan, kok tega bener gitu ya, tega amat. Sekalipun pada kenyataannya di zaman ini pun sebenarnya masih dilakukan sekalipun tidak dibakar gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa zaman-zaman ini pun masih dilakukan ketika orang tua punya ikatan perjanjian dengan kuasa gelap. Ada yang ternyata mereka apa? Mengorbankan anaknya sebagai apa? Tumbal. Ya, sebagai tumbal. Tidak sampai seperti dalam perjanjian lama dibakar. Ya. Nah, saudara, kembali lagi bahwa rupanya ya hal itu ya atau mempersembahkan anak itu sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Yaitu mereka yang menyembah berhala pada masa-masa itu. Nah, beberapa ayat yang saya temukan diantaranya adalah dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Ya, Bapak Saudara bisa buka ya Alkitab Bapak Saudara atau simak ya, saya akan bacakan. Ya, 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, ya, anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia. Lalu apa? Mempersembahkannya sebagai apa? Korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Ia di sini siapa? Raja Moab. Ya, orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kenapa dia lakukan? Karena waktu itu mereka terdesak kalah perang melawan Israel, Yehuda. Ya. Sehingga dia bermaksud untuk minta pertolongan Allahnya dengan apa? Mempersembahkan anaknya. Kemudian dalam Ulangan 12 ayat yang ke-31. Ulangan 12 ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini. Ya. Ini perkataan kepada bangsa Israel ya oleh Musa ya. Janganlah engkau berbuat seperti itu. Seperti itu apa? Ya nanti akan dijawab di ayat itu ya. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu sebab ya ini ya. Segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibenci oleh Tuhan, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Allahnya itu A kecil, ya, Allah mereka, sesembahan mereka. Bahkan apa yang dilakukan mereka? Bahkan
anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Jadi sekali lagi, bagi Allah mereka, hanya kecil, Allah kecil, itu sembahan mereka. Ya, jadi ini dilakukan oleh sekali lagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, penyembahan berhala. Mazmur 106 ayat yang ke-37 mengatakan demikian. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Jadi Bapak Saudara, mempersembahkan anak ya pada masa itu memang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain ya kepada Allah mereka ya, penyembah-penyembah berhala. Nah, Abraham yang berasal dari lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena kalau saudara baca nanti bahwa dia ya sempat tinggal di daerah Kanaan ya, di tengah-tengah bangsa Kanaan penyembah berhala. Ya, tentu Abraham juga memahami ya ketika dia memutuskan untuk mengorbankan anaknya sesuai dengan permintaan Allah, maka itu merupakan apa? Wujud dari penyembahannya kepada Tuhan. Ya. Namun apa yang diperhadapkan Tuhan kepada Abraham sesungguhnya itu hanya merupakan ujian. Ya, karena apa? Di dalam ayat 12 di Kejadian 22 ini, di ayat yang ke-12 nanti Bapak Saudara bisa baca bahwa ketika Abraham sudah mengacungkan tangannya untuk menyembelih Ishak, untuk membunuh Ishak sebagai korban, ternyata Tuhan mencegahnya. Tuhan menghentikan. Kalau dalam bahasa sekarang sudah stop. Ya, tapi ayat itu mengatakan jangan kau bunuh anakmu Abraham. Alasannya apa? Dalam ayat 12 dikatakan bahwa sebab ya telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di dalam kisah inilah juga ayat 13 dan 14 nanti Bapak Saudara bisa baca. Justru muncul mengenai apa? Penyediaan korban pengganti. Karena ternyata pada akhirnya bukan Ishak yang dikorbankan. Karena akhirnya ada anak domba yang tersangkut ya di semak. Dan itu yang dipakai untuk menjadi korban pengganti Ishak. Ya. Dan disinilah kita temukan juga bahwa kisah penebusan Tuhan itu terjadi atas setiap kita. Ya. Tuhan kita yang hidup, ya Tuhan kita yang menyediakan pengganti. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadi pengganti, menggantikan sebagai korban untuk keselamatan setiap kita. Nah, poin yang berikutnya adalah bahwa melalui pengorbanan seseorang itu berusaha membangun hubungan yang menyenangkan hati Allahnya. Ya, keputusan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya tentu memerlukan pengorbanan, betul ya? Bayangkan kalau Bapak Saudara disuruh mempersembahkan, kalau dipersembahkan untuk jadi ya pelayan Tuhan masih oke lah ya, gitu ya. Dipersembahkan untuk jadi apa sesuatu yang berprestasi oke lah gitu ya. Tapi ya mempersembahkan anak untuk menjadi korban persembahan bakaran, ya saya percaya itu memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan ya karena Ishak sekali lagi bahwa itu anak yang dijanjikan ya dinanti-nantikan sekian lama dan bakal sebagai penggenapan janji Tuhan. Namun itulah saya katakan itulah ketaatan seorang Abraham ya. Dan bukan ketaatan yang ya wong Tuhan yang suruh ya kan. Terus apa? Lalu dilakukan tanpa pengertian yang benar. Ya, atau terpaksa, bukan. Ya, saya yakin bahwa Abraham melakukannya itu kenapa? Dia berusaha untuk membangun hubungannya dengan Allahnya dan juga apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi bahwa ini ketaatan karena iman. Ya, percaya bahwa Tuhan yang memiliki segala sesuatu, bahkan anak itu juga merupakan karunia.
Ya sehingga apa? Dengan keyakinan yang benar, maka Abraham itu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan yang dia sembah. Ya. Apa sih alasan seseorang ketika dia mau berkorban? Ya. Orang-orang angkatan lama, ya, seperti saya juga, ya, mungkin Bapak Saudara atau Bapak Ibu masih ingat dulu ada ungkapan, ya, yang cukup puitis. Itu apa? Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Ada yang pernah mengucapkan seperti itu? Ya, ya. Gunung kan ku daki, ya, lautan kan ku seberangi. Demi apa? Coba, demi apa? Demi orang yang dikasihinya. Demi orang-orang yang dicintainya. Supaya apa coba? Ya supaya hubungannya baik, ya kan? Sayang, pasti aku datang. Weh, kan? Apapun rintangannya, kan gitu artinya ya. Jadi apa? Jaga hubungan baik-baik supaya enggak apa? Putus, ya kan? Supaya enggak sampai putus. Dan tentu apa yang dia lakukan itu, pengorbanan yang dia lakukan untuk apa? Menyenangkan orang yang dia sayangi, yang dia cintai, ya kan? Ya. Seseorang yang seorang pekerja yang rela ya berkorban dalam pekerjaannya, tentu apa? Tentu supaya dia membangun hubungan yang baik dalam pekerjaannya, ya kan? Dan juga apa? Menyenangkan hati pimpinannya. Bukan menjilat loh ya, bukan cari muka, bukan. Tetapi seseorang yang memang punya dedikasi tinggi, maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah dia berani berkorban ya untuk bekerja secara maksimal. Tujuannya adalah supaya dalam pekerjaannya dia punya hubungan yang baik. Dan itu menyenangkan hati pimpinannya, begitu ya. Nah, demikian juga perjuangan dalam keluarga. Pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi istri dan anak-anaknya. Atau pengorbanan atau perjuangan seorang ibu bagi suaminya ya, dan juga anak-anaknya. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan juga banyak terjadi juga, ada pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak bagi orang tuanya. Karena kenyataannya ada orang tua yang sudah tidak berdaya, sakit, bahkan anak masih kecil sehingga anak yang harusnya sekolah, dia bekerja mencari uang untuk menghidupi orang tuanya. Ada yang seperti itu. Ya, dan ada yang rela berkorban seperti itu. Dan itu demi apa? Demi menjaga hubungan di dalam keluarga supaya baik. Ya. Dan berusaha untuk apa? Saling membahagiakan. Mengapa Kristus mau berkorban bagi setiap kita? Menderita di kayu salib. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu digambarkan bahwa akhirnya manusia dengan Allah itu terpisah oleh jurang maut. Dan akhirnya Kristus menjadi ya penghubung ya. Sehingga apa? Pengorbanan Kristus dilakukan itu supaya hubungan manusia dengan Allah itu jadi apa? Dipulihkan. Dan ketaatan anak kepada Bapa ya tentu akan menyenangkan hati Bapa. Kerelaan seorang Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, ya itu merupakan gambaran dari Allah juga yang rela, ya mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi Tuhan sudah memberi teladan kepada kita semua dalam hal berkorban. Poin yang berikutnya adalah korban itu adalah sarana umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Korban itu adalah ya salah satu kelompok kata ya untuk persembahan. Jadi kata-kata yang memiliki makna yang sama. Jadi antara persembahan dengan korban itu memiliki makna yang sama, yaitu apa? Membawa dekat. Jadi korban itu adalah sarana umat untuk ya lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena ya punya pamrih, ya. Bukan karena umat bermaksud untuk minta balasan berdasarkan korban yang sudah diberikan, tetapi
itu adalah korban sukarela ya kepada Allah. Nah, pada waktu saya mempelajari hal ini, ya ini sekilas saja, ya nanti sudah bisa pelajari sendiri, bahwa sebetulnya ada bagaimana persembahan pada waktu di zaman sebelum kemah suci dan pada waktu mulai kemah suci, ya dan seterusnya. Ya, ada prinsip persembahan atas korban di zaman sebelum kemah suci, itu ada dua hal yang disampaikan di sini bahwa apa? Persembahan yang pertama itu adalah persembahan itu merupakan inisiatif pribadi. Ya. Yaitu apa? Persembahan itu sebagai respon si pemberi persembahan akan apa? Kasih Tuhan, atas berkat Tuhan, atas penyertaan dan juga perlindungan Tuhan. Itu prinsip yang pertama, inisiatif pribadi. Prinsip yang kedua adalah persembahan itu mencerminkan hubungan pribadi. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yaitu apa? Hubungan yang terjalin antara si pemberi persembahan dengan Tuhannya. Jadi belum ada aturan-aturan hukum-hukum yang mengatur, ya tertulis mengharuskan dan mengatur persembahan harus begini. Tetapi itu adalah inisiatif pribadi dan itu tergantung bagaimana kedekatannya. Ya, maka saudara bisa lihat perbedaannya antara ya seorang Habel dengan seorang Kain. Ya, apa yang dia persembahkan, apa yang mereka persembahkan masing-masing itu berbeda karena menurut ya hubungan pribadi masing-masing. Nah, kemudian persembahan setelah berdirinya kemah suci, ya itu Tuhan memberikan hukum-hukum, Tuhan memberikan aturan-aturan yang mengatur tata cara ibadah, tata cara pelayanan imam besar, pelayanan imam, tata cara persembahannya dan sebagainya. Ya, ada korban bakaran, ada korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, ya penebus salah. Ya. Nah, aturan dan hukum-hukum yang dibuat ini seharusnya itu tidak menjadi sesuatu yang kaku. Ya. Tetapi seharusnya itu menjadi sarana yang mempermudah, mempertegas dan memperjelas dalam hal memberi persembahan sehingga persembahan yang dipersembahkan itu menjadi tepat seperti yang dikehendaki Allah. Ya, seperti hanya di gereja ini, ya. Seperti hanya di gereja ini diatur, ya kalau Bapak Ibu Saudara mau mempersembahkan khusus untuk memberkati kota, ya ini memberkati kota. Ada yang khusus untuk gedung, sini ada dana gedung. Untuk diakonia ada diakonia, ada secara umum ada. Itu diatur ya supaya apa? Supaya itu memperjelas, ya, mempertegas. Ya. Intinya adalah aturan itu dibuat supaya tertib. Bukan supaya ada pelanggaran. Kecenderungan kan gitu ya. Ada peraturan terus akhirnya dicari-cari kesalahannya. Ini menurut aturan nggak boleh ini. Ya, yang dicari kesalahannya. Padahal maknanya bagi kita adalah ya bahwa memberi persembahan itu bukan karena kewajiban, ya bukan karena takut kena kutuk, bukan karena takut nanti tidak diberkati, ya tetapi ya biarlah setiap persembahan kita itu merupakan respon kita akan kasih Tuhan, akan berkat yang sudah dicurahkan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Ya sehingga apa? Kita itu memberi karena kita mau memiliki hubungan pribadi yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Dan mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, poin yang terakhir yang menjadi aplikasi adalah apa sih yang bisa kita persembahkan? Ada 2 poin saja. Ya. Abraham itu bersedia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Yaitu apa? Saya melihat persembahan itu apa? Hati yang taat. Ya. Hati yang taat untuk mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dia tidak membantah perintah Tuhan sekalipun saya katakan tadi itu bukan perkara yang mudah. Tetapi saya katakan bahwa itulah penyembahan Abraham. Ya. Dia menghormati Allah dengan apa? Dengan mau melakukan sesuai perintahnya. Nah, kita belajar dari sikap hidup Abraham ini
Ya, mari kita memberikan ketaatan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di antaranya ada dua hal yang saya sampaikan, nanti Bapak Saudara bisa kembangkan lebih lagi. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, ya oleh Tuhan, ya senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya korban syukur. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang melemahkan. Namun sebaliknya, biarlah ucapan bibir kita itu senantiasa apa? Memuliakan Tuhan. Di antaranya apa? Ya banyak-banyak bersyukur dalam segala hal. Ya. Karena apa? Tuhan itu punya rancangan yang baik ya, dan indah atas setiap kehidupan umatnya. Kemudian apa? Sampaikan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ya. Dan juga apa? Kesaksian yang menjadi berkat ya bagi orang lain. Dan juga apa? Beritakan kebenarannya. Jangan beritakan kebohongan, hoax gitu ya. Tapi beritakan kebenarannya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu yang kedua, bahwa korban itu tidak selalu berupa harta, ya, tetapi dapat berupa apa? Sikap hidup yang benar. Ya. Yang dipersembahkan, didedikasikan, diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin Bapak Saudara paham, ingat Roma 12 ayat 1 dan 2, saya bacakan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi miliki sikap hidup yang benar. Ya. Kehidupan yang terus diperbaharui ya dalam Tuhan untuk apa? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadilah orang yang mau berubah, jangan berkeras hati. Ya. Tetapi mau berubah dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak Saudara, sebagai penutup, ya, kisah hidup Abraham itu telah menjadi satu contoh bagi kita. Agar apa? Sekali lagi, kita bisa mengerti bahwa pengorbanan yang dapat kita lakukan, ya, bagi Tuhan itu juga merupakan penyembahan kita kepadanya. Ya. Jika Abraham bersedia mempersembahkan anaknya, sebagai korban persembahan, maka pertanyaannya adalah bersediakah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu apa? Tadi sudah dikatakan berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan sebagai korban syukur dan sikap hidup yang benar yang terus diperbaharui di dalam Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sedikit kesaksian bahwa suatu ketika seorang bapak yang sederhana menerima bingkisan paket sembako dari gereja. Namun dalam perjalanan dia pulang, ya ternyata di jalan dia melihat ada seseorang dan itu menimbulkan belas kasihannya. Sehingga akhirnya sembako itu dia kasihkan ke dia. Ya. Kemudian apa yang menjadi pengakuannya? Keesokan harinya dia ketemu dengan saya dan dia cerita bahwa dia merasa lega, ya, lega sekali ketika dia bisa memberi orang tersebut, sekalipun, ya, sebetulnya dia sendiri juga membutuhkannya, ya. Jadi bukan sedih, ya, bukan merasa kehilangan atau bahkan merasa rugi, ya, karena dia memberikan apa yang dia perlukan ketika dia berkorban, tetapi apa? Justru sukacita, ya. Ada satu kelegaan yang luar biasa dan saya dan istri pun ya beberapa kali mengalami hal ini dan saya yakin ya Bapak Ibu Saudara juga mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Dan memang ya benar bahwa korban yang kita berikan
dengan suka hati itu apa? Akan membuahkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan tersendiri. Dan itulah yang dilakukan. Dan ketika itu dilakukan dengan hati yang taat karena kebenaran, biarlah itu menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan membangun hubungan kita dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya sehingga kita boleh semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan ya, pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Bapak Saudara, kiranya kisah kehidupan Abraham ini benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan itu memiliki satu keindahan. Dan yang kita sama-sama renungkan pagi hari ini adalah bahwa pengorbanan kita sesungguhnya itu merupakan penyembahan kita kepadanya. Ketika itu dilakukan dengan ketaatan penuh akan kebenaran Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, mari seperti apa yang sudah kita nyanyikan bersama dalam lagu ini. Kiranya itu menjadi satu kerinduan kita, menjadi satu doa kita, menjadi satu keinginan kita. Untuk sungguh-sungguh kita menjadikan hidup kita ini adalah penyembahan. Persembahan kita kepada Tuhan.
terus terbuka atas setiap kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita, membentuk kita agar seturut dengan kehendak-Nya. Mari Bapak Saudara, kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana ketika ada banyak orang yang berkorban dalam kehidupan mereka. Mereka merasa rugi, mereka merasa kehilangan, mereka merasa melepas sesuatu yang mereka sayangi, ya, yang berharga bagi mereka. Namun saat pagi hari ini Tuhan, kami belajar ketika seorang Abraham berani mengorbankan anaknya Ishak. Itu merupakan penyembahan. Maka biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu saat ini, kami mau menjadi umat Tuhan yang benar-benar mau mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Menyaksikan kebenaran-Mu bagi banyak orang. Dan juga bagaimana hidup kami yang terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi satu ketaatan yang membuktikan bahwa kami mau menghormati Tuhan. Yang kami sembah dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan atas setiap kehidupan kami. Bapak Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus atas setiap kita pribadi lepas pribadi dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Itu benar-benar dicurahkan atas setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebagai penyembahan kita bagi Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.